Di sela bincang-bincang kita pada episode ini akan ada berita sepekan di Kota Tangerang. Berita pertama hadir dari Dinas Sosial. Dinas Sosial memberikan bantuan permakanan kepada lansia yang sudah dimulai sejak Selasa tanggal 4 Oktober 2022. Bantuan permakanan ini diserahkan melalui 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Salah satunya ialah Kecamatan Karawaci yang melaksanakan penyaluran bantuan permakanan bagi lansia. Di Kecamatan Karawaci sudah ada sebanyak 99 orang yang bisa dibantu oleh Dinas Sosial. Terdapat bantuan yang diberikan secara simbolis dan lainnya akan langsung diantar ke penerima. Tentunya, tujuan dari pemberian bantuan permakanan ini adalah bentuk kepedulian dari pemerintah Kota Tangerang kepada lansia untuk meningkatkan gizi dan kesehatan mereka. Total yang diberikan ada sebanyak 1.298 paket bantuan untuk 13 kecamatan dan pembagian dilaksanakan hingga hari Kamis pada tanggal 6 Oktober 2022. Berita selanjutnya ialah mengenai evaluasi penguatan Smart City Kota Tangerang. Dalam rangka mereview gerakan menuju kota cerdas atau Smart City pada tahun 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI melakukan evaluasi program Smart City pada 100 kabupaten atau kota di Indonesia, salah satunya ialah Kota Tangerang. Tim evaluasi yang terdiri dari beberapa kementerian, yakni Kemenkominfo, Kemenpan-RB, Bappenas, dan akademisi dari beberapa universitas, melakukan pendalaman terhadap paparan program Smart City Kota Tangerang secara hybrid. Paparan yang disampaikan langsung oleh Wali Kota Tangerang dan turut didampingi oleh Sekretaris Daerah serta sejumlah kepala OPD terkait mengulas bagaimana penerapan program Smart City di Kota Tangerang yang bukan hanya pemanfaatan digitalisasi dalam mempermudah pelayanan publik, namun juga program terobosan lainnya yang memberikan dampak bagi masyarakat kota. Program-program yang dipaparkan dalam proses evaluasi ini mencakup 6 Wins sebagai program kerja Smart City di Kota Tangerang. Yang pertama ada Smart Living, Smart Economy, Smart Branding, Smart Governance, Smart Environment, dan Smart Society. Selanjutnya ada berita dari kelompok informasi masyarakat. Dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok informasi masyarakat, di setiap kelurahan di Kota Tangerang, Dinas Komunikasi dan Informatika menggelar kegiatan pelatihan KIM tahun 2022 dengan agenda pelatihan menuju KIM Festival Tangerang 2022. Pelatihan KIM ini diikuti oleh sederet anggota KIM sekota Tangerang dan ratusan mahasiswa yang tengah melakukan pendampingan KIM. Pelatihan ini tentunya sebagai langkah menyamakan persepsi antara internal KIM dengan mahasiswa yang tengah bertugas melakukan pendampingan. Lewat materi yang dipaparkan seperti tugas dan fungsi KIM dalam pengelolaan informasi, sosial media untuk promosi wilayah, serta bisnis digital untuk digitalisasi UMKM, KIM dan mahasiswa bisa lebih paham dan fokus dalam tugas dan fungsinya sebagai partner pemerintah dalam penyebaran informasi di masyarakat. Selain pelatihan KIM dan pendampingan lapangan oleh mahasiswa, rangkaian KIM Festival Volume kedua masih akan lanjut dengan berbagai lomba-lomba, pameran, serta penganugerahan hadiah sebagai acara puncak dari KIM Festival 2022 pada November mendatang. Itu dia berita sepekan di Kota Tangerang. Untuk mengetahui berita lebih lanjut, kalian bisa mengakses www.tangerangkota.go.id dan jangan lupa baca koran Benteng pastinya. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi mengenai narkoba. Pada saat ini saya akan lanjut ngobrol nih dengan Bang Iman Maulana selaku Ketua Ikatan Duta Anti Narkoba Kota Tangerang. Halo Bang. Halo. Halo. Nah, kita lanjut nih Bang. Saya pengen tahu nih Bang, apa sih tugas dan fungsi dari Duta Anti Narkoba itu? Terima kasih atas kesempatannya. Duta Anti Narkoba, kita tahu bahwa Duta itu kan ikon. Yeah. Ikon itu pelopor. Jadi memang dia harus jadi pelopor. Kalau bicaranya anti narkoba, berarti dia adalah pelopor atau ikon anti narkoba. Yeah. Yang melakukan pencanangan, pencegahan bahaya narkoba di lingkungan masyarakat. Peran utama kami tentunya adalah yang pertama adalah membantu BNN, yang kedua adalah membantu masyarakat. Yeah. Jadi untuk stakeholdernya kita akan membantu BNN di lingkungan masyarakat dengan kemampuan yang kita milikin, yang juga diatur melalui undang-undang narkotika maupun impres tentang narkotika itu sendiri atau P4GN. Di dalamnya kan ada, di dalam aturan tersebut ada keterlibatan organisasi atau kelompok masyarakat dari seluruh pemuda, stakeholder ataupun yang lain sebagainya.
yang poin inilah yang kita ambil bahwa kita bisa berperan di situ bareng-bareng. Jadi kita sama-sama sadar bahwa semua punya keterbatasan, seperti BNN pun SDM-nya terbatas dan lain sebagainya. Tentu kita hadir di sini sama-sama gandeng tangan, bantuin pencegahan narkotika di lingkungan kita masing-masing. Iya. Lalu sejauh ini dengan ikon tersebut ya, yang duta-duta anti narkoba ini, apa saja yang sudah dilakukan? Apakah ada program-programnya mungkin, Bang? Iya, yang pasti kita punya, tadi kita mendukung program BNN Pusat, yaitu ada soft power. Iya. Nah, soft power approach itu kan kita juga gunakan juga di lingkungan teman-teman duta, yaitu melakukan pencegahan di lingkungan masyarakat dengan melalui basis digital. Yeah. Kita punya konten-konten khusus yang memang biasanya reels kita kembangin, isinya adalah seputar mental health, stunting, parenting, bahkan sampai ke psikis atau psikologi. Nah, karena kita fokusnya ke sana, karena memang pengguna narkotika itu landasan kuatnya adalah mental, dorongan mental. Pasti adalah mental yang punya daya mental yang sakit gitu kan ya, atau tidak kuat. Jadi kita fokusnya di sana bahwa mendorong orang-orang yang punya masalah untuk ke arah positif, itu adalah PR kita di Duta Anti Narkoba. Jadi jangan sampai positifnya positif narkoba, tapi dalam hal ini positif produktif. Itu satu, digital. Yang kedua, selain digital, kita punya program kunjungan yang melalui BNN itu tadi. BNN punya ke dinas-dinas, nah biasanya kita ikut dampingin. Atau kalau nggak kita dampingin, kita juga kolaborasi sama OSIS-nya, sama kampusnya. Kayak kemarin di Budi Luhur, kayak kemarin di SMP, SMA, dan berbagai macam sekolah-sekolah yang udah pernah kita datengin. Dan di sana kita nggak bicara stop narkoba aja, kita bicaranya adalah penyembuhan mental. Kita bicara lebih dasar ke sana. Karena kalau bicara stop narkoba, BNN udah paham teorinya, udah lebih paham. Tapi kalau bicara stop mental, keresahan mental, kita udah sama-sama tahu penyakit mental di Indonesia cukup tinggi, apalagi di kalangan pemuda. Nah, itu PR kita sih. Benar. Jadi dari dalamnya juga perlu ya, didampingi, dihimbau agar supaya mentalnya kuat dulu. Tidak terjerumus ya, benar banget nih. Lalu tadi berbicara tentang duta anti narkoba, gimana sih misalnya teman-teman yang pengen menjadi duta anti narkoba? Ya, terima kasih. Itu simpel banget, tinggal follow aja IG BNN, info BNN Tangerang, Kota Tangerang, dan follow duta-antinarkoba.tng. Nanti di situ ada link pendaftaran di 2 akun tersebut. Tinggal klik, sudah tersedia, dan itu tinggal akses gratis pendaftaran. Itu dibuka setiap tahun atau bagaimana? Untuk tahun kemarin hingga tahun ini setahun sekali. Mungkin yang tahun yang akan datang belum ada perencanaan lebih lanjut. Yang pasti sejauh ini masih setahun sekali. Sementara setahun sekali ya. Itu hanya satu perempuan satu laki-laki yang menjadi duta atau bagaimana? Tunggal. Oh, tunggal? Betul. Jadi hanya satu orang saja? Betul, karena kita bukan fokus di pigeonnya. Kita bukan fokus di modelingnya, kita fokus di pemberdayaan. Di sosialisasinya tentunya ya, pasti ya. Lalu nih, selaku yang masih muda gitu, yang masih semangat, yang mungkin jiwa membara, yang masih suka nih sosialisasi, apalagi mengutamakan tadi ya lebih ke mental. Bisakah Bang Iman Maulana memberikan pesan kepada generasi muda saat ini agar jauh dari narkoba? Kalau dari kami simpel lah, karena kami sepakat di forum kami sepakat bahwa teman-teman kalau ada apa-apa cerita. Karena sebetulnya kalian semua yang hari ini punya masalah, punya ujian hidup sampai akhirnya bisa berpaling kepada hal negatif, dan salah satunya adalah narkoba yang mudah banget bisa kecandunya gitu. Teman-teman sebelum ke sana arahnya cerita dulu bahwa masih banyak orang baik yang mau gandeng tangan, masih banyak orang-orang yang mau nemenin ketika kita punya masalah. Jangan merasa sendirian ya. Tentunya pastinya orang-orang baik ini sudah tergabung dengan BNN Kota Tangerang, dan salah satu ikonnya ada Duta Anti Narkoba Kota Tangerang. Luar biasa. Jadi Sobat Tangerang, jangan pernah merasa sendirian karena masih banyak nih teman-teman kita yang mau ngerangkul. Jadi kalau ada apa-apa bisa dibicarakan terlebih dahulu ya. Tentunya mental, psikis itu jadi nomor 1. Dan pesan dari Kepala BNN Kota Tangerang, jangan pernah coba-coba. Nah, luar biasa ya, hari ini kita telah berbincang dengan Kepala BNN dan salah satu dari Ketua Ikatan Duta Anti Narkoba Kota Tangerang. Itu dia Sobat Tangerang, episode kali ini mengenai narkoba atau narkotika ya, yang telah kita bahas bersama, telah kita kupas tuntas. Jangan lupa saksikan terus Tangerang Talk setiap hari Selasa jam 8 malam. Sampai jumpa.